Jadikan bumi layak huni. Mahasiswa Papua, gaskan! Baik, terima kasih untuk Pak Gamel. Selanjutnya kita akan mulai dengan diskusi kita terkait masalah banjir dan kerekanan tanah yang akan dibawakan oleh Bapak Marcelino Yonas, Sekretaris Ikatan Ahli Geologi Indonesia, Pemda Papua. Pertama, saya terima kasih sama Om Gamel. Saya panggil Om tuh. Om Gamel yang sudah memberikan kesempatan. Sebenarnya ini utang saya sama Om Gamel karena beberapa bulan lalu kami sempat diskusi untuk kita mau sharing di sini terkait mungkin karena background saya geologi, mungkin terkait tentang kebunian lah, bisa dikatakan. Saya yakin adik-adik di sini semua dari latar belakang yang komunitas, kemudian dari kampus, ada dari OG, ada dari USKJ, ada dari Uncen. Ya. Saya sendiri juga dari Uncen. Jadi perkenalan singkat saya Marcel. Jadi kebetulan sehari-harinya, jadi sekretaris Pemda Papua, YAGI Pemda Papua itu bukan pekerjaannya, itu sambilan karena tidak digaji. Jadi sehari-harinya saya itu di Uncen ya, di teknik geologi dan pertambangan. Kemudian dulunya ngajar di USTJ juga tahun 2004 sampai 2010. Kemudian artinya jalan bersamaan dengan di Uncen. Kemudian saya mengundurkan diri di 2010 karena lebih banyak fokus ke Uncennya gitu. Jadi sebenarnya dalam diskusi kita kali ini, saya sebenarnya menggabungkan dari publikasi saya dari tahun 2018 sampai 2022 sekarang, supaya ada benang merahnya nanti. Di sini ada 46 slide, tapi terlalu panjang mungkin. Nanti kita akan lebih banyak diskusi. Nah, diskusinya juga saya bukan serba tahu semua hal, tapi saya akan mencoba memaparkan kondisi Jayapura hari ini. Kemudian saya mencoba sedikit menganalisis. Nah, hasilnya nanti saya sharing sama adik-adik. Artinya apa? Artinya kalau adik-adik memang punya ada data lain, mungkin kita bisa sharing sama-sama, kita bisa diskusi. Itulah gunanya kita berdiskusi, kan tidak hanya satu arah. Saya berharap kita ada feedback dari adik-adik juga ke saya. Jadi kalau siapa yang adik-adik, siapa tahu ada yang lebih tua dari saya lagi, ya saya panggil kakak atau om kak. Nah. Oke, jadi saya kasih judul ini kajian perubahan das itu dari aliran sungai dan tata guna lahan terhadap potensi bencana geologi di Kota Jayapura. Jadi kalau bicara bencana geologi itu bicara tentang contohnya ya, misalkan banjir, gerakan tanah atau longsor, kemudian gempa bumi, itu bagian dari namanya bencana geologi. Nah, namun untuk di sore hari ini kita akan fokus bicara tentang bagaimana sih kondisi kita Jayapura hari ini. Apakah bumi Jayapura sudah sangat lelah dengan kondisi atau ulah manusia? Jadi 2019 bulan Maret itu ada bencana banjir bandang, kita semua tahu. Tanggal 2 Maret 2019, di awal bulan Maret 2019, kami dari IAG Pemda Papua sempat melakukan sosialisasi di aula kantor wali kota. Waktu itu Pak Benhur Komimaro wali kotanya, cuma tidak sempat menemui kami, yang menemui kami itu Pak Wakil. Kemudian 16 Maret kejadian. Tanggal 10 Maret itu kami menyerahkan sejumlah rekomendasi untuk harapan kami ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah terkait siklop. 16 Maret kejadian. Tanggal 18 Maret kami dikontak untuk minta ketemu. Menurut saya sudah terlambat. Ada langkah-langkah preventif hari itu yang kita jabarkan, yang kita coba tawarkan untuk bisa kita lakukan secepat mungkin. Tapi memang saat ini teman-teman kita di birokrasi belum berpikir sampai ke sana. Sehingga saya sangat salut sama Om Gamel dengan teman-teman dari Rumah Bakau Jayapura yang punya kepedulian terhadap kondisi Jayapura saat ini. Banjir bukan hanya persoalan tentang alam, tapi ulah manusia. Habit kita juga yang buang sampah sembarangan. Hari 2 hari yang lalu, Om Gamel hari apa ya? Bisa ke sini? Kita cerita, Om Gamel jelaskan bahwa ternyata sampah yang paling banyak itu teh pucuk, botol teh pucuk, kemudian aqua, baru terakhir kualala. Wah, itu luar biasa. Om Gamel bilang ini ada kapitalis karena yang masuk itu produk luar tuh, bukan kualala kan produk di sini. Nah, itu teh pucuk. Saya juga termasuk seorang penikmat teh pucuk.
Ini adik-adik maksud tahu saya, kalau di kampus pasti minumnya teh pucuk. Tapi sejak dengar itu saya jadi rasa berdosa karena mungkin juga saya salah satu pelakunya gitu. Jadi mungkin pulang dari sini cobalah kita mulai merubah pola hidup itu. Atau kalau bisa mungkin kalau minum teh pucuk botolnya dibuang pada tempatnya lah. Atau kalau bisa kita kurangi lah. Sehingga pesan dari Om Gamil bahwa kita sore ini kalau bisa bawa tumbler masing-masing, saya bawa tumbler sendiri sebagai bukan ikut-ikutan, tapi minimal kita aware dengan kondisi Jayapura hari ini. Oke, itu basa-basi di awal. Saya masuk dulu. Ini mungkin agak boring bagi teman-teman yang dari geologi dan dari tambang, mungkin ya review lah bagi teman-teman yang belum tahu. Jadi Papua kita ini, Pulau Papua ini ada di interaksi Lempen Pasifik dan Indo-Australia, ya. Udah di interaksi yang namanya subduksi, saya lewat saja. Ada pelambatan penumpukan energi, kemudian kita bicara masalah pemanfaatan pembangunan fisik di wilayah das dan perencanaan pembangunan infrastruktur. Saya lewat saja. Ini lokasi penelitian ini di wilayah Kota Jayapura, ya. Ini saya khususkan, contoh saja ini di wilayah Abipura Kota Raja dengan Entong. Ini daerah yang langganan banjir. Kalau misalkan curah hujan ekstrim, pasti daerah-daerah ini selalu langganan terjadi. Apa solusi pemerintah kota saat ini? Saat ini yang kita lakukan adalah kita gali buat drainase, dibuat selebar-lebarnya, ya. Terus kemudian pengerukan sedalam-dalamnya. Tapi apakah itu menyelesaikan masalah? Tidak. Karena masalahnya bukan di hilir, tapi masalahnya di hulu. Persoalannya yang di hulu kita belum selesaikan, tapi kita lebih suka langsung selesaikan di hilir. Ini masalah. Jadi sebenarnya saya yakin bapak-bapak di birokrasi, dinas terkait paham tentang itu, paham sekali tentang itu. Apalagi biasanya di birokrasi itu dinas lingkungan hidup, dinas PUPR, kemudian dinas-dinas yang terkait, ya, itu biasanya punya staf ahli sendiri yang akan membuat ulasan bahwa oh ini penyebabnya gini. Kira-kira rekomendasinya akan seperti A, B, C, D dan seterusnya. Tapi ya sekali lagi kita tidak punya keberanian untuk mengeksekusi. Begini, dalam perencanaan kota, kabupaten, provinsi kita punya namanya RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, ya. Ada lagi sekarang yang lebih top lagi namanya KLHS, ya, Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Ini dokumen yang dibuat setebal-tebalnya, semakin tebal dianggap semakin baik. Persoalannya bukan di tebal tipisnya dokumen, tapi apakah konten dari dokumen itu berani tidak kita eksekusi. Persoalan sekarang di Jayapura, dulu di belakang Kalbapibutan maupun Buton ada pos polisi, ya. Ini tidak bermaksud kalau misalkan ada bapak ibu atau adik-adik yang tinggal di sekitar situ, ya. Di bagian bawah itu ada perumahan loh. Kalau secara tata ruang RT RW kota itu kan sebenarnya daerah hutan kota, tapi tetap dibangun. Padahal aturannya, kalau masalah dia masuk dalam hutan kota, hutan lindung, kemudian daerah resapan air, itu tidak boleh dibangun apapun di situ. Tapi apa yang terjadi hari ini? Tetap kita bangun. Artinya apa? Dokumen mau setebal apapun, secanggih apapun isinya, tapi kalau kita tidak punya niat atau kemauan untuk mengeksekusi, akan jalan di tempat. Itu persoalan hari ini. Jadi kemarin itu waktu masih ingat tahun ini juga, awal tahun itu ada banjir juga sempat kan kita ini, Kota Jayapura, awal tahun Januari, tanggal berapa saya lupa. 7 Januari, mengambil jurnalis jadi tahu. 7 Januari saya pas malamnya itu saya dari Makassar mau kembali ke Jayapura. Dapat informasi di telepon istri saya di sini bilang, "Wih, Jayapura lagi gila-gilaan, banjir semua-muanya. Hati-hati cuaca." Saya berdoa saya penerbangan aman, ternyata puji Tuhan aman. Pas tiba pemandangan dari Sentani itu bandara ke jalan itu mulai dari Stadion Lukas NMB itu sudah tenggelam semua situ. Lumpur-lumpur dari siklop itu semua turun ke bawah. Kemudian saya tiba di rumah, ditelepon sama stafnya Pak Wali Kota dengan dari kampus. Jadi kami punya ada namanya beberapa pusat studi. Kita berkumpul untuk membicarakan itu. Saya mau bicara apa lagi? Barang sudah terjadi tuh. Dibilang sudah kumpul saja Pak, ya kita kumpul. Yang keluar adalah diskusi yang mengerujuk pada
kasarnya ya, kita maki-maki pemerintah gitu. Hal itu kan bukan solusi. Nah, memang kita terpaksa keluar pernyataan keras karena ya sebenarnya mereka tahu, tapi tidak mau dilakukan. Akhirnya kita kumpul untuk berbicara masalah di belakang Organda, Perumnas 4. Kira-kira solusinya bagaimana? Saya bilang tidak ada solusi. Mengapa tidak ada solusi? Karena masyarakat di situ sudah tinggal. Tidak mungkin kita lakukan relokasi. Itu masalah sosial lagi yang muncul. Sama kan banjir bandang Sentani. Ini kita mundur ke belakang. Banjir bandang Sentani sudah ada solusinya, rekomendasi keluar harus relokasi. Apakah kejadian? Tidak. Bantuan rumah untuk korban banjir bandang apakah sudah terserap dengan baik? Masih bakalai sampai hari ini. Malah berapa hari yang lalu ada masalah lagi, masalah jual rumah dan segala macam. Nah, ini persoalan-persoalan yang tidak bisa diselesaikan juga dengan hanya saling menyalahkan gitu. Tapi memang harus ada yang berani berkata bahwa saya bertanggung jawab gitu. Sekedar adik-adik tahu bahwa kalau misalkan ya saya mau bangun ruko lah dalam kota Jayapura, maka saya harus punya dokumen UKL-UKL. Dokumen UKL-UKL itu yang tanda tangan atau yang keluarkan nanti itu yang memang melalui PTSP. Jadi PTSP itu satu pintu ya, perizinan. Kemudian atas nama kepala daerah. Dokumen UKL-UKL itu kan memuat kajian tentang bagaimana suatu lokasi itu ketika di awal mengganggu lingkungan enggak? Atau misalkan kalau sudah dia dibangun, proses pengawasannya seperti apa? Nah, tentunya harusnya di dalam itu adalah muncul model pertanggungjawaban dari tim penyusun. Misalkan, katakanlah konsultan A menyusun dokumen UKL-UKL untuk ruko atau untuk orang bikin usaha penggergajian kayu atau bikin usaha AMP aspal misalkan. Kira-kira bagaimana dampaknya? Apakah mengganggu sekitarnya? Bagaimana dengan kualitas air tanahnya? Bagaimana dengan kondisi sosial budaya? Misalkan menggunakan mesin yang bikin ribut orang sekitar. Pertanyaannya, apakah kalau sudah keluar izinnya seperti itu tidak ada kewajiban lainnya? Yang terjadi hari ini, ketika izin sudah keluar, maka ya sudah negara lepas tangan gitu. Perumahan Gajah Mada di Sentani tahu, masih ingat adik-adik yang sampai hari ini tidak selesai. Sungai itu lebih tinggi dari pemukiman. Ketika pertama kali muncul, jadi lokasi itu mereka datang ke kampus, ke Ujen, tanya, Pak, bisa enggak bantu kami dokumennya? Di mana rumahnya? Di mana lokasinya? Di Perumahan Gajah Mada. Namanya Perumahan Gajah Mada, dia bilang. Lihat lokasinya, saya buka citra satelit, perbandingkan ketinggian, wah sungai lebih tinggi, dan dia berada di bantaran sungai. Terus itu berada dalam sistem subdas. Saya bilang berbahaya ke depannya, Bu, ini bisa banjir. Tapi dia bilang, Pak, sudah Pak, saya sudah dapat izin dari pemerintah setempat. Udah, lanjut, silakan yang mau buat gitu. Tapi saya tidak berani gitu, karena menurut saya walaupun di Papua sini harusnya yang bertanggung jawab adalah yang mengeluarkan izin, iya dong, harusnya kan begitu. Kita bertanda tangan, berarti kan kita sudah sepakat gitu. Tapi kalau terjadi di luar itu, sekarang siapa yang mau tanggung jawab? Sekarang semua lepas tangan. Aku tunjuk, ini tanggung jawab A, ini tanggung jawab B. Nah itu kenapa saya bicara atau saya menekankan itu, karena hampir 70% persoalan di Papua ini, di Jayapura khususnya dan Sentani, itu disebabkan oleh alih fungsi lahan. Jadi yang lahan sebenarnya untuk peruntukan zona hijau, itu tetap kita bangun sesuatu di situ. Sebentar saya akan tunjukkan bagaimana perubahan-perubahan itu, khususnya di wilayah AB Pura, Kota Raja, dan wilayah Entrop.